Jumpa lagi bersama saya Bu Nur Hasanah. Pada video kali ini Ibu ingin merevisi suatu soal nih. Kira-kira kalian masih ingat gak ya sama soal ini? Sama soal yang ini. Yap, betul banget, ini adalah soal mengenai hukum Kirchhoff untuk rangkaian satu loop. Nah, soal ini sudah pernah Ibu bahas pada video sebelumnya ya. Nanti linknya dapat kalian cek di description di bawah ini. Nah, kenapa sih Ibu membahas ulang soal ini? Jadi berdasarkan video sebelumnya, ternyata ada jawaban yang kurang tepat pada soal ini, yaitu pada pertanyaan yang B ya, mencari tegangan jepit pada titik B ke C. Nah, untuk jawaban yang benarnya akan Ibu bahas pada video kali ini ya, jadi simak terus. Yuk lanjut aja, kita langsung ke soalnya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, jadi pada rangkaian ini diketahui ada 3 buah resistor, yaitu 3 ohm, 6 ohm, dan 9 ohm, dan 2 buah beda potensial atau tegangan, yaitu 9 volt dan 12 volt. Yang ditanyakan pada soal ini adalah pertama, tentukan arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, arus apa simbolnya? I ya, berarti ditanya I-nya yang pertama. Yang kedua, mencari tegangan jepit pada titik B ke C atau mencari beda potensial. Jadi kadang di soal itu disebutnya kalau nggak tegangan jepit ya beda potensial ya, tapi itu sama aja. Mencari tegangan jepit atau beda potensial pada titik B ke C, berarti tegangan itu V ya, berarti B ke C berarti VBC. Yang C, mencari tegangan jepit atau beda potensial pada titik C ke D, berarti VCD. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, mencari arus yang mengalir pada rangkaian. Ingat, mencari arus pada rangkaian seperti ini kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Ada yang masih ingat gak nih persamaannya hukum 2 Kirchhoff? Yap, betul. Persamaannya berbunyi sigma V ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, sebelum kita masuk ke persamaannya, untuk membahas hukum Kirchhoff ini kita harus mengecek dulu nih, apakah di soal sudah ada loopnya atau belum, atau udah ada arah arusnya atau belum. Nah, kita ingat kembali ya, loop itu adalah permisalan arah arus listriknya. Jadi kan kita nggak tahu nih arah arus listriknya itu searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nah, oleh karena itu kita buat permisalan dengan menggambar loopnya kalau di soal belum diketahui. Nah, kalau Ibu biasanya gampangnya membuat arah loopnya itu searah dengan jarum jam ya. Kemudian kita buat arah arusnya searah dengan loop, biar gampang perhitungannya. Jadi sebelum kita masuk ke persamaan, wajib kita menggambar loop dulu pada soal seperti ini ya, pada soal rangkaian satu loop. Kalau nggak ada loopnya kita nggak bisa menganalisis persamaan ini. Nah, setelah loopnya udah kita gambar, arah arusnya udah kita gambar, kita sekarang masuk ke persamaannya. Sigma V tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, sekarang sigma V dulu. Sigma V adalah jumlah tegangan yang terdapat pada rangkaian. Ingat ya, perjanjian pada hukum 2 Kirchhoff. Ketika loop bertemu dengan kutub yang pendek atau kutub negatif, maka nilai V-nya akan bernilai min. Nah, ini kan yang pendek min, panjang plus, pendek min, panjang plus ya. Jadi ketika loop muter pertama kali menjumpai kutub yang pendek berarti nilainya negatif, berarti ini min 9. Muter lagi ketemu kutub yang panjang, berarti ini adalah, kalau kutub panjang berarti positif, plus 12. Kemudian karena arah arusnya kita buat searah dengan loop, maka nilai arusnya bertanda positif karena searah dengan loop. Ini juga ada di perjanjian hukum 2 Kirchhoff ya, silahkan dicek. Kemudian ditambah sigma I kali R, berarti dapat kita tulis I dalam kurung karena R nya hambatannya seri, jadi bisa langsung kita jumlahin ya. Jadi 3 tambah 6 ditambah 9 sama dengan 0. Nah, min 9 tambah 12 berarti plus 3 ditambah 3 tambah 6 9 tambah 9 18, berarti ini 18I ya, dapat kita tulis sama aja I 18 atau 18I sama dengan 0. Kemudian 3 pindah ruas jadi min, berarti min 3 karena positif ya, ini 18I, maka nilai I nya sama dengan min 3
dikali pindah ruas jadi bagi. Min 3/18 ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 3 ya. Jadi min 3 bagi 3 1, 18 bagi 3 6. Jadi arusnya diperoleh min 1/6 ampere. Nah, min di sini menandakan bahwa arah arusnya itu berlawanan dengan arah loop yang kita buat ya. Jadi kalau hasilnya negatif berarti arah arus listriknya aslinya itu berlawanan dengan loop yang kita buat. Tetapi kalau hasilnya positif, I-nya berarti nilai arusnya sesuai, arah arusnya sesuai dengan arah loopnya. Nah, kalau misalkan di option ABC-an, Bu, kok di ABC-nya nggak ada negatifnya gitu. Nah, emang kadang di soal itu min plusnya tidak digunakan karena hanya menunjukkan arah. Nah, berarti kalian tinggal lihat angkanya saja ya. Kalau nggak ada min plusnya, bukan berarti tidak ada jawabannya, oke? Kita lanjut, ini yang A ya tadi, mencari arus. Sekarang kita lanjut ke yang B. Nah, yang B ini mencari tegangan jepit atau beda potensial pada titik B ke C, berarti VBC ya. Nah, soal inilah yang ingin Ibu klarifikasi, yang ingin Ibu revisi. Karena pada video sebelumnya Ibu menuliskan untuk mencari tegangan jepit pada titik B ke C, itu rumusnya V sama dengan V dikurang I kali R. Nah, ini salah ya nak. Jadi setelah Ibu lihat dari beberapa sumber, ternyata yang benarnya seperti ini. Jadi untuk mencari tegangan jepit pada titik B dan C, karena di sini terdapat beda potensial atau tegangan juga dan terdapat hambatan, maka rumusnya sama seperti hukum Kirchhoff, hukum 2 Kirchhoff, yaitu epsilon atau GGL ditambah I kali R, atau kita dapat menuliskannya V tambah I dikali R. Nah, untuk menganalisisnya kita juga menggunakan perjanjian pada hukum 2 Kirchhoff ya. Nah, kita lihat tegangan jepit pada titik B ke C, berarti arahnya dari B ke C ya. Nah, untuk menganalisis V-nya, kita cek nih, dari B ke C, panah ini bertemu kutub apa dulu? Panjang apa pendek? Pendek kan, berarti nilainya negatif, min 9. Kemudian ditambah nilai I-nya berapa? Min 1/6. Nah, R di sini ini adalah hambatan yang terdapat dari titik B ke C, yaitu hambatan BC ya. Kita tulis RBC, ini RBC. Nah, RBC-nya berapa? 9 ohm. Kemudian min 9 plus kali min ya. 9/6 kita perkecil, sama-sama bagi 3. Berarti 9 bagi 3 3, 6 bagi 3 2. Kemudian kita samakan penyebutnya. 2 kali 9 min 18. 2 bagi 2 1, kali 3 kali 3, 2 bagi 2 1, kali 3 berarti min 3. Berarti ini min 18 kurang 3 berarti min 21 dibagi 2, sehingga VBC-nya sama dengan min 21/2 berarti min 10,5 volt ya. Nah, min di sini menandakan bahwa tegangan pada titik BC-nya berlawanan arah dengan loop. Nah, kemudian yang C-nya yang dicari adalah tegangan jepit pada titik CD, berarti bisa kita tulis V CD. Nah, pada tegangan jepit pada titik CD kita cek ya. Nah, di sini ada tegangannya nggak seperti VBC? Nggak ada ya. Jadi pada pada tegangan jepit yang dicari pada titik CD, tegangan jepit pada titik CD diketahui hanya hambatannya saja. Berarti rumusnya tinggal I kali R. R di sini adalah R yang terdapat pada titik CD ya. Nah, kalau tadi kan titik BC, kenapa rumusnya seperti ini? Kenapa rumusnya seperti ini? Karena pada titik BC itu terdapat tegangan juga nih. Terdapat tegangan dan hambatan. Jadi rumusnya V ditambah I kali R. Tetapi kalau hanya hambatan, berarti rumusnya cuma I kali R. Nah, I-nya berapa tadi? Min 1/6 dikali RCD-nya, hambatan pada titik C dan D, yaitu 3. Nah, min 3/6 kita perkecil lagi bisa ya. Sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Sehingga diperoleh tegangan pada titik CD adalah min setengah atau min 0,5
volt ya. Nah, tanda minusnya menandakan bahwa tegangannya berlawanan dengan arah loop. Hasil tegangannya berlawanan dengan arah loop ya. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.